Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama Ibu Guru, saya Wahyu Ningsi. Di sini kita akan mempelajari mata pelajaran IPAS, yaitu tentang perubahan wujud zat. Alhamdulillah, semoga di kesempatan hari ini kita selalu diberikan kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar. Teman-teman ada yang tahu apa itu yang dimaksud perubahan wujud zat? Ya betul, perubahan wujud zat adalah perubahan wujud benda dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, teman-teman perlu ketahui perubahan wujud zat ini bisa disebabkan karena terjadinya pelepasan kalor atau penyerapan kalor. Tahukah teman-teman, benda yang ada di sekitar kita pasti mengalami perubahan wujud meskipun tanpa kita ketahui. Contohnya adalah benda padat, benda cair, dan benda gas. Perubahan benda tersebut bisa terjadi karena adanya pemanasan, pendinginan, atau pengembunan. Nah, teman-teman, perubahan wujud benda sendiri itu ada 6 jenis, yaitu perubahan wujud zat membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, mengkristal, atau bisa disebut juga dengan deposisi. Nah, perubahan wujud benda tersebut juga disebabkan karena penerimaan kalor, contohnya yaitu yang mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud benda yang disebabkan karena melepas kalor yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke teman-teman, tadi teman-teman sudah belajar tentang pengelompokan perubahan wujud benda dari yang menerima kalor dan yang melepaskan kalor. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam perubahan wujud benda berdasarkan contohnya. Yang pertama yaitu membeku. Apa itu membeku? Membeku adalah perubahan wujud zat dari benda cair menjadi benda padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, sekarang contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu contoh ketika kita membuat es batu. Ketika air kita masukkan ke dalam freezer, maka di dalam freezer tersebut nanti lama-kelamaan akan berubah menjadi benda padat atau bisa disebut juga dengan membeku. Contoh yang kedua yaitu serbuk agar-agar yang dilarutkan di dalam air panas, kemudian kita dinginkan. Lama-kelamaan dari yang cair tadi akan berubah menjadi padat. Gula merah yang cair ketika kita masukkan ke dalam cetakan, lama-kelamaan akan mengeras. Contoh yang selanjutnya adalah lilin. Ketika lilin menyala atau dipanaskan, lilin tersebut akan mencair. Namun, jika lama-kelamaan lilin itu dibiarkan dan tidak terkena panas, maka lilin itu akan berubah lagi menjadi padat. Nah, kemudian yang kedua yaitu perubahan wujud zat, yaitu mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu es batu dan es krim. Es batu ketika kita biarkan di ruangan terbuka atau lama-kelamaan akan mencair. Begitu juga dengan es krim. Jika kita biarkan lama-kelamaan, es krim tersebut juga akan mencair. Contoh yang kedua yaitu mentega. Ketika kita memanaskan mentega di dalam wajan, maka lama-kelamaan mentega tersebut akan mencair. Contoh yang ketiga, ketika kita mati lampu, kita menyalakan lilin. Lilin yang dipanaskan, lama-kelamaan lilin tersebut akan mencair. Contoh yang selanjutnya adalah gula pasir yang kita panaskan di atas wajan dengan kompor yang menyala. Lama-kelamaan, gula pasir tersebut akan mencair. Seperti yang sudah kita ketahui, wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, teman-teman, perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat disebut membeku.
Dan sebaliknya, perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair disebut mencair. Nah, selanjutnya, perubahan wujud zat dari benda cair menjadi benda gas disebut menguap. Dan sebaliknya, perubahan wujud dari benda gas ke benda cair disebut mengembun. Lalu, perubahan wujud zat dari benda gas menjadi benda padat disebut mengkristal. Nah, dan yang terakhir, perubahan wujud zat dari benda padat menjadi benda gas disebut menyublim. Nah, sampai di sini sudah paham teman-teman? Sudah paham ya? Nah, teman-teman tadi sudah memahami bagaimana perubahan wujud zat benda dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Jadi, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perubahan wujud sebenarnya karena adanya perpindahan energi panas atau kalor. Pada saat zat menerima atau melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Selanjutnya, pada saat zat menerima kalor, maka zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud, misalnya peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan saat zat melepaskan kalor, zat tersebut akan mengalami pendinginan dan juga perubahan wujud. Peristiwa wujud zat yang disertai pelepasan kalor adalah peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.